Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Bowo, di channel kelas online. Channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang kemagnetan. Sebelumnya juga kita sudah membahas materi tentang kemagnetan dan ini adalah lanjutan dari pertemuan kemarin atau di video kemarin tentang kemagnetan juga. Nah, ini adalah lanjutannya yaitu medan magnet di sekitar arus listrik. Kalau kemarin kita berbicara mengenai ada kemagnetan bumi ya, ada sudut deklinasi, ada sudut inklinasi dan juga manfaat dari kemagnetan bumi. Lalu ada medan magnet dan garis gaya magnet. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai medan magnet di sekitar arus listrik. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Baik, langsung saja kita bahas materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu berhubungan dengan kemagnetan pada medan magnet di sekitar arus listrik. Bukan hanya magnet yang dapat menghasilkan medan magnet. Kalau kemarin kita berbicara bahwa magnet yang memiliki medan magnet. Nah, sekedar mengingatkan bahwa medan magnet itu apa? Medan magnet itu adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Jadi bukan hanya magnet yang bisa menghasilkan sebuah magnet. Nah, kawat yang dialiri listrik juga dapat menghasilkan magnet. Hal ini dibuktikan oleh seorang peneliti bernama Hans Christian Oersted. Ya, Hans Christian Oersted yang menemukan bahwa terjadi penyimpangan pada jarum kompas yang mana yang kita ketahui bahwa jarum kompas itu adalah sebuah magnet kan seperti itu. Ya, berarti si Hans Christian Ørsted ini menemukan terjadi penyimpangan pada jarum kompas ketika didekatkan pada kawat berarus listrik. Jadi kita lihat di sini ada kawat ya. Ini kawat, kemudian kawat ini diberikan arus listrik dari sini. Ya, kawatnya diberikan arus listrik, kemudian ditaruh jarum kompas di bawahnya. Ternyata jarum kompas itu menyimpang. Berarti kan ada magnet ya. Berarti kan ada magnet yang menarik si jarum kompas ini. Ya, itu kan. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa arus di dalam sebuah kawat dapat menghasilkan efek-efek magnetik. Ya, berarti kalau kawat ini dialiri listrik dan dapat menarik si jarum kompas yang merupakan magnet, berarti ada medan magnet di sekitar kawat yang dialiri arus listrik ini kan begitu. Nah, Christian Ørsted itu menyimpulkan bahwa yang pertama di sekitar kawat pengantar yang dialiri arus listrik terdapat atau timbul medan magnet. Jadi kalau ada kawat yang kemudian dialiri oleh listrik, ya seperti ini ada kawat yang dialiri oleh listrik, ternyata memiliki atau timbul medan magnet. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan adanya penyimpangan jarum kompas. Berarti ada magnet yang bisa menarik si jarum kompas sehingga dia menyimpang dari arahnya. Kemudian arah gaya magnet yang menyimpangkan jarum kompas bergantung pada arah arus listrik yang mengalir dalam penghantar. Berarti untuk penentuan arahnya, nah ada istilah yang namanya penggunaan tangan kanan. Ya, kaidah tangan kanan. Yang mana jempol itu menunjukkan arah arus listrik dan jari-jari kita itu menunjukkan arah medan magnet sehingga kalau dia ke atas maka arah medan magnetnya seperti ini. Nah, kalau dia ke samping sini ke kiri maka
arah medan magnetnya dari bawah ke atas. Kalau ke kanan berarti arah medan magnetnya dari atas ke bawah. Kalau arah arus listriknya ke bawah, maka eh, arah dari medan magnetnya akan dari kanan ke kiri. Seperti itu. Nah, ini untuk penentuan arahnya itu ditentukan oleh penentuan arahnya itu dapat dilihat dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Sehingga ketika kita mengalirkan listrik ya dari positif ke negatif, ya karena listrik itu kan mengalir dari positif ke negatif, maka aliran listriknya begini ke sini dari positif ke negatif. Maka yang terjadi adalah aliran listriknya ke bawah. Lupa kalau aliran listriknya ke bawah berarti medan magnetnya kemana? Dari kanan masuk ke kiri. Nah, dari kanan masuk ke kiri. Maka kompasnya akan menyimpang ke arah ke kanan. Sebaliknya, jika dari positif ke negatif, ya, jika arahnya dari positif ke negatif, berarti arah listriknya ke atas. Kita lihat kalau arah listriknya ke atas, maka eh, medan magnetnya itu dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Maka jarum magnetnya akan menyimpang ke arah kiri seperti itu. Lalu besarnya medan magnet di sekitar kawat berarus listrik bergantung pada kuat arus listrik dan jaraknya terhadap kawat. Ya semakin besar kuat arus listrik maka semakin besar medan magnetnya. Begitu juga dengan jaraknya. Semakin dekat ya dengan kawat maka semakin besar juga gaya magnetnya atau medan magnetnya. Nah, selanjutnya jika Hans Christian Ørsted itu menemukan bahwa kawat yang dialiri listrik dapat menimbulkan medan magnet, maka Hendrik Anton Lorentz yang menemukan bahwa ada gaya yang timbul akibat medan magnet. Jika kawat penghantar dialiri listrik, nah ini jika ada kawat yang dialiri listrik, ini kan kawat ini kawat dibentuk seperti ini, kemudian diberikan listrik, ini kan ada baterai, ya diberikan listrik, maka dan didekatkan di antara kutub magnet, ini kan ada kutub selatan dan kutub utara, jadi didekatkan di antara dua kutub magnet, maka dapat menimbulkan gaya yang dapat menggerakkan kawat penghantar. Jadi kawat penghantar nanti bisa bergerak. Ini bisa berputar. Ya, ini bisa berputar. Jadi apabila ada kawat, ini kawatnya kita bentuk persegi seperti ini. Ini kawat kita bentuk persegi, kemudian kita berikan listrik, kita aliri listrik sehingga ada arus listrik yang mengalir dan kita dekatkan di antara dua kutub seperti ini ya, kutub magnet, maka nanti kawat ini akan bisa bergerak, akan bisa berputar. Nah, gaya yang mendapat menggerakkan si kawat ini dikenal dengan istilah gaya Lorentz. Prinsip gaya Lorentz digunakan untuk motor listrik dan alat ukur listrik, yang mana arahnya juga bisa menggunakan kaidah tangan. Yang mana kalau ke atas itu arus listrik, maka arah medan magnetnya ke sini dan arah gaya Lorentz-nya ke sini. Nah, seperti itu. Besar gaya magnet itu dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, besarnya kuat arus yang dialirkan oleh kawat. Artinya semakin besar kuat arusnya yang dialirkan pada kawat, maka gaya magnet akan semakin besar. Begitu juga dengan kuat medan magnet di sekitar kawat. Semakin kuat medan magnet, maka semakin besar gaya yang dihasilkan. Lalu ada panjang kawat penghantar ya. Semakin panjang kawatnya, maka semakin besar gaya yang dihasilkan. Dengan demikian, sehingga untuk menentukan besarnya gaya dapat dituliskan dengan rumus
yaitu F sama dengan bil. Ya, F sama dengan bil. Yaitu di mana F-nya itu merupakan gaya Lorentz dengan satuan Newton, B-nya itu adalah muatan medan magnet dengan satuan Tesla, I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere. Ini bukan I ya, tapi L. L merupakan panjang kawat dengan satuan meter. Nah, kita coba ke contoh soalnya. Diketahui kawat lurus berarus listrik 2 ampere berada dalam medan magnet sebesar 0,5 Tesla. Jika gaya Lorentz yang bekerja pada kawat sebesar 2 Newton, maka panjang kawat adalah, berarti yang dicari ini adalah panjang kawat. Jawab. I sama dengan 2 ampere, B sama dengan 0,5 Tesla, F sama dengan 2 Newton. Ditanya L atau panjang kawat. Dijawab F sama dengan bil. Ya, F-nya sama dengan 2. Ini 2 Newton sama dengan 0,5 kali I. I-nya 2, L-nya belum diketahui. 0,5 kali 2 berapa? 1. Ya, 2 dibagi 1 sama dengan 2. Ya, maka panjang kawatnya adalah 2 meter. Ya, sekian dan terima kasih pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.